Akhirnya yang ditunggu-tunggu sama warga Jawa Timur ya, Gubernur Ibu Khofifah nyepil kurma. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Di dunia politik ini yang panas, penuh drama, penuh kontroversial gitu ya, muncul satu gubernur yang tampil beda daripada gubernur-gubernur yang lainnya, yaitu adalah Gubernur Jawa Timur. Selamat datang Ibu Khofifah. Akhirnya video yang ditunggu sama warga-warga Jawa Timur ya tayang juga, yaitu Ibu Khofifah mereview dan ngespil kurma. Gua sebagai warga Jawa Barat ya, sebagai anak Bapak Aing, sebagai anak Kang Deddy Mulyadi gitu ya, melihat Ibu Khofifah ini viral bukan karena pembangunannya, bukan karena kepemerintahannya, tapi karena ngupas buah sayang. Ngupas buah, mangga, nanas, ngerujak dan segala macamnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, dunia perpolitikan kita dan dunia pemerintahan kita itu ya itu seperti rujak sayang. Ada manis, ada asam, ada pedas. Manis kayak janji kampanye, pedas kayak kritikan rakyat, apalagi rakyatnya kayak gue. Ketiga, rasa asamnya itu apa? Realita sayang. Dan yang paling penting apa? Iya, bumbu kacang. Jangan lupa kalau ngerujak bumbu kacangnya itu harus nempel ya. Jadi jangan lupa pencitraannya jangan sampai lepas sayang. Sebenarnya ya dengan Ibu Khofifah itu merujak, dengan Ibu Khofifah itu memotong buah-buahan gitu ya. Itu membuktikan kalau Ibu Khofifah itu merakyat sayang ya. Membuktikan bahwa Ibu Khofifah ini adalah seorang ibu yang baik, motongin buah untuk anak-anaknya, untuk rakyat-rakyatnya, ngajakin rakyat-rakyatnya untuk makan buah-buahan supaya sehat, bergizi. Tapi balik lagi Ibu Khofifah, ini mohon maaf banget ya, gubernur itu bukan ajang MasterChef Ibu. Gubernur itu bukan mukbang, bukan mereview buah-buahan Ibu. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali Ibu memotong banjir di Sidoarjo? Kapan terakhir kali Ibu memangkas kemiskinan-kemiskinan di Jawa Timur? Kapan Ibu mengupas solusi untuk warga-warga Jawa Timur? Jangan-jangan yang dipotong cuma buah-buahan, bukan anggaran-anggaran publik yang tidak penting. Motong buah juga boleh Ibu, tapi rakyat-rakyat itu juga mau lihat kalau Ibu Khofifah itu bisa memotong anggaran-anggaran yang tidak penting, memotong anggaran-anggaran birokrasi yang ribet. Buat kalian yang masih ngebelain Ibu Khofifah, saya mengerti gitu ya, nggak apa-apa ya, namanya membela pemimpin daerah sendiri gitu ya. Bahkan sampai ada yang bilang, ya nggak apa-apa, yang penting pemimpin bisa motong buah. Artinya kan sederhana toh yo. Betul sekali, Ibu Khofifah memang terlihat sebagai pemimpin yang sederhana. Tapi Ibu Khofifah, saya walaupun saya adalah warga Jawa Barat, tapi saya juga ingin melihat gubernur-gubernur di seluruh provinsi Indonesia itu bisa bisa memotong anggaran-anggaran koruptor gitu Ibu. Paling nggak memotong anggaran-anggaran yang bisa dikorupsi oleh pimpinan kepala daerahnya masing-masing. Buah-buahan itu memang sehat Ibu Khofifah, betul, kurma juga sehat, buah mangga, buah semangka, buah manggis, buah duren, itu rasanya enak dan memang sehat Ibu. Tapi ingat Ibu ya, rakyat itu juga butuh kebijakan, butuh kepemimpinan yang sehat juga Ibu. Saya doakan Ibu Khofifah sehat selalu, makin kuat memimpin Jawa Timur. Semoga pisau yang Ibu gunakan untuk memotong buah-buahan, untuk memotong rujak, itu juga bisa dipakai untuk memotong urusan-urusan rakyat yang ruwet dan kusut Ibu. Pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin daerah itu juga tidak dilihat dari seberapa tipis dan seberapa rapi dia bisa mengiris buah-buahan, tapi juga seberapa tajam irisannya dalam mengiris persoalan-persoalan rakyat. Di balik semua ocehan-ocehan gua yang penuh sarkasme di video ini ya, kita juga harus sadar, politik itu bukan sekedar suka atau tidak suka, tapi soal efektivitas dan soal transparansi. Jawa Timur itu adalah daerah provinsi yang besar, otomatis punya masalah yang besar juga. Bukan cuma butuh pemimpin yang bagus tampil di panggung, tapi juga harus tahan banting di lapangan. Sekian aja celotehan dari saya, video saya, sarkasme saya, lelucon saya, kritikan dan saran saya. Mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata dan kalimat. Semangat terus Bu Khofifah untuk memajukan Jawa Timur, karena bapak saya dari Jawa Timur. Khofifah nyepil buah kurma. Gak, yang tak komen ke karo warga Jawa Timur kena apa kok bisa-bisanya pada speak up jenengan gubernurnya lagi kaji ya, kudune Rika bangga mat ya, kamu yang warga Jawa Timur tidak berangkat kaji bisa disepilkan sama gubernurmu ya. Ya bisa disepilkan sama gubernur, ada pasir ya, terus ada batu ya, batu Mekah gue, terus anak kurma ya, teman anak burung dara gue nang Masjidil Haram apa nang iki. Kudune Rika bangga yang tidak berangkat haji di Jawa Timur ya. Ya teman, kamu harus bangga lah sama gubernurmu diri kamu sendiri ya teman. Kebetulan warga Jawa Timur, kamu harus bangga. Alhamdulillah, sekarang Jawa Timur memiliki gubernur tingkat internasional. Saya sebagai warga Jawa Timur pasti bangga. Saat ini Ibu Khofifah, gubernur Jawa Timur itu sedang diundang kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Tapi tidak hanya itu, Bu Khofifah juga
menjadi food vlogger kurma Arab Saudi. Keren kan? Nih buktinya. Yang saya bawa ini isinya adalah kurma Ajwa Aliyah. Harganya juga harga yang relatif di atas dengan ajwa yang lainnya. Sehingga kalau ingin menikmati kurma, ingat Ajwa Aliyah. Ini sebuah kemajuan prestasi loh. Dulu Bu Khofifah review, masih ingat, durian petani lokal di Jawa Timur. Kemudian mereview buah semangka. Kemudian mereview jeruk dan bahkan lain-lainnya. Itu tingkat Jawa Timur. Sekarang mereview kurma unggulan Arab Saudi langsung dari Arab. Undangan khusus. Keren ini. Ternyata Gubernur Jawa Timur ini memiliki bakat food vlogger yang luar biasa, bahkan bisa menjadi endorse negara lain. Tapi ingat ya Bu, jangan keasikan mengendorse, mereview buah-buahan. Diingat rakyatnya, warganya banyak permasalahan yang masih menjadi tanggung jawab Ibu sebagai Gubernur Jawa Timur. Bukan begitu tak teman-teman? Yuk komennya ya. Akhirnya Khofifah nyepil buah kurma. Dan ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh warga Jawa Timur. Nyepil kurma, ontani durung. Moga-moga nanti setelah kurma dia akan nyepil onta kan itu. Dan gak tanggung-tanggung, nyepilnya pun di perkebunan kurma. Teman-teman, saya menjadi heran ketika banyak kritikan soal nyepil buah. Di Arab Saudi nyepil batu. Kayaknya Khofifah itu semakin nantang ke masyarakat. Jadi semakin dia itu godain kita gitu loh. Wis bah karepe wong Jawa Timur ya wis, sing penting aku tetep seneng isok lunga kaji, sering ke mana? Ke Mekah, ya wis ndak mau tahu urusan masyarakat. Padahal teman-teman, di Arab Saudi kemarin pada saat musim haji banyak kekecewaan. Kita lihat konten-konten orang di Jawa Timur yang terlambat disusul oleh bis dari Musdalifah ke Mina, itu juga mengecewakan. Lu mestinya sebagai gubernur nyepilnya itu ya pelayanan haji, kok nyepil kurma, kok nyepil batu. Ayo teman-teman, kita viralkan konten-konten ini untuk kritikan kepada gubernur supaya gubernur itu sadar, atau semakin menjadi-jadi terserah, supaya masyarakat Jawa Timur dari Banyuwangi sampai Ngawi semuanya sadar betapa gubernur kita itu tidak membela kepentingan masyarakat, sing diurusi urusan pribadinya sendiri. Guys, Khofifah di Mekah ternyata tidak nyepil onta, ternyata tidak nyepil buah kurma, sing disepil watu bro. Makanya komen ini boleh gak enak-enak adu-adu ning Mekah cuman di Musdalifah nyepil batu, wes. Dan ketika di Makom Ibrahim juga nyepil Makom Ibrahim. Di Madinah dia nyepil Masjid Nabawi. Saya berpikir ini tipe pemimpin apa kan gitu. Dan wajar kalau ternyata komen-komen dari masyarakat dirujak oleh netizen. Komen ini gak enak-enak, ono serius gak usah balik neng kono wae macem-macem. Terlepas bahwa Khofifah tidak mau baca komen-komen itu soal lain. Tetapi kita sebagai masyarakat Jawa Timur akhirnya tahu bahwa kita punya. Ini yang saya suka dari Gubernur Jawa Timur, meminta warganya untuk selalu bersabar. Kalau ada yang lain yang menyebutkan Jawa Timur begini-begini saja, saya bilang sabar. Jadi buat warga Jawa Timur termasuk saya, jika Jawa Timur
dikatakan begini-begini saja, ya yang sabar. Kalau ada masalah terkait jalan berlubang, masalah pengangguran, masalah kemiskinan, masalah biaya sekolah yang tinggi, ya yang sabar. Pokoknya untuk rakyat kecil itu hanya diminta sabar. Bahkan kalau ada keluhan, kalau ada aspirasi yang sekiranya disampaikan tapi nggak didengar, ya sudah, sabar aja dulu. Solusi itu pasti ada kalau sudah mendekati pemilu. Jadi kalau Jawa Timur ketinggalan dengan daerah lain, ya sudah, terima saja, karena kita diminta untuk sabar. Bukan begitu teman-teman. Kalau punya pendapat lain, yuk komen dan follow-nya ya. Saya banyak diserang oleh pendukungnya Bu Gubernur, atau mungkin patut diduga orang-orang di sekitarnya Bu Gubernur. Banyak yang DM saya mengatakan ini itu, katanya membuka aibnya gubernur lah. Saya dibilang munafik lah. Saya ini bingung. Lah saya munafiknya di mana? Lah wong saya ini hanya bercerita bahwa Bu Gubernur itu update VT di akunnya, kemudian dikomen oleh warganya. Saya kan cuma bercerita apa yang dilakukan Bu Gubernur di TikToknya lah. Saya dibilang membuka aibnya lah. Membuka aib di mana? Kedua, saya ini juga pendukungnya Bu Gubernur. Saya juga memilih Bu Gubernur Bu Khofifah. Kemarin saya menjadi bagian pasukan Barikade Bunda. Lah masa ya taklid buta? Masa nggak boleh mengkritik, nggak boleh ngasih masukan? Ya jangan begitulah. Ini kan dunia transparansi, era keterbukaan. Ya kalau nggak mau dibilang begitu, atau setidaknya nggak bisa dikritik, ya nggak perlu bermain sosial media, kan begitu. Aduh lucu orang-orang ini. Banyak banget yang nge-DM saya, mengatakan bahwa ini itulah, buka aib lah, munafik lah. Nggak tahu sih. Lama-lama begini nih, lama-lama, mohon maaf ya tidak mengurangi rasa hormat, kok kayaknya ngelawak gitu loh. Pendukung-pendukung orang di sekelilingnya ini, masa nge-DM saya dibilang munafik, padahal ya Bu Gubernur sendiri itu update di sosial medianya, di TikToknya itu solawatan. Terus kemudian saya lihat itu komen-komennya. Dan yang saya bacakan itu, yang saya tertawa, ini kan komennya itu loh. Komen-komen di TikToknya Bu Gubernur itu loh, kok saya dibilang munafik sih. Jujur ya, tak perhatikan kok akhir-akhir ini jauh lebih mentereng karismanya wakilnya, Kang Emil. Serius, tak perhatikan Kang Emil ini ada di rel yang lumayan tepat lah. Tak perhatikan, oh ini kreativitasnya muncul ya. Mungkin persoalannya Kang Emil ini tidak bisa jadi ya, tidak bisa ngapa-ngapain karena dia hanya sekedar wakil gitu loh. Tak perhatikan kok Kang Emil ini ketika ada persoalan ia datang. Ketika ada masalah warga ia datang. Kok malah lebih muncul wakilnya gitu loh, Kang Emil. Serius. Aduh, yang nggak tahu lagi lah. Buat orang-orang yang DM saya bilang munafik lah, buka aib dan lain sebagainya, ya jangan tantrum, jangan baperan. Ini namanya era keterbukaan. Kalau nggak mau dikritik, nggak mau di komen, ya bilang aja ke Bu Gubernur. Jangan main sosial media begitu loh. Atau setidak-tidaknya aktivitas endorse buahnya nggak usah diupload ke sosial medianya gitu loh. Parah. Saya ini pendukungnya Bu Gubernur. Serius. Di acara Barikade Bunda di hotel di Surabaya, saya hadir. Jauh-jauh dari Malang saya hadir. Serius. Karena saya ini sami'na wa ta'na terhadap ya pimpinan organisasi saya. Makanya saya hadir, saya memilih beliau. Nah kok saya diserang ini loh, ya opo sih. Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bu Gubernur Jawa Timur. Di tengah rangkaian perjalanan ibadah haji, Gubernur Jawa Timur ini luar biasa, selalu memberikan satu konten edukatif. Bersyukurlah kalian, rakyat Jawa Timur yang memiliki gubernur sekaligus ustazah. Di mana di sana beliau sering mempromosikan kegiatan yang ada di Timur Tengah terkait dengan ibadah haji, terutama di Mekah dan Madinah. Sebelumnya beliau menyepil tentang batu lempar jumroh. Beliau dakwah di Madinah. Beliau ada di kebun kurma. Kali ini beliau berdakwah di tengah gurun, menceritakan tentang sejarah perang, ya, perang Badar. Di situ beliau menceritakan bagaimana tentang mensejahterakan masyarakat, mengasah kepedulian tentang ketertinggalan. Nah, ini menarik. Menjadi pemimpin memang bukan satu perkara yang mudah, apalagi saat ini hidup di era modern dengan kemajuan teknologi, dengan kondisi sosial media masyarakat yang memang sangat mudah diakses. Gubernur Jawa Barat salah satunya gubernur yang memang memanfaatkan satu teknologi sosial media dalam rangka memang mempromosikan tentang kinerjanya, tentang program kerjanya. Gubernur Jawa Tengah juga sudah mulai responsif dengan aduan masyarakat terkait dengan infrastruktur, penanganan ROB, kinerja-kinerja yang memang sudah mulai dipublikasi. Nah, ini yang luar biasa Jawa Timur. Di tengah kritikan masyarakat Jawa Timur, banyak yang menyerukan tentang pemutihan pajak, infrastruktur jalan, tentang program kerja. Tapi beliau ini memiliki satu sisi kelebihan terkait dengan konten-konten buah-buahan, baik itu nanas, apel, buah jeruk, pokoknya beliau sangat jago lah kita katakan. Jadi memiliki satu gubernur yang memang punya potensi dalam bidang dakwah itu akan sangat luar biasa. Ya, di sini sebagai masyarakat, kritikan untuk memberikan masukan kepada pemimpinnya itu sangat perlu. Jadi yang diperlukan saat ini adalah pemimpin yang peka, yang punya satu terobosan, tidak berbicara satu sendi-sendi kehidupan. Tapi masyarakat Jawa Timur tentunya sangat berharap bagaimana proses pembangunan infrastruktur bisa berjalan secara cepat, perbaikan jalan, sarana pendidikan, kesehatan. Kalau kita lihat Jawa Timur sedang menjadi satu sorotan pemberitaan terkait dengan beberapa hal penting yang berkaitan dengan korupsi, baik korupsi di perbankan daerah, korupsi di internal legislatif DPR di provinsi. Hingga kita berharap respon yang sangat cepat dari seorang gubernur memang diperlukan dalam rangka membangun kemajuan daerah. Jangan sampai komentar-komentar yang ada justru negatif, karena tidak baik. Dengan asas keterbukaan dan transparansi dalam membangun satu pemerintahan itu memang kritik diperlukan, tapi porsi yang lebih besar adalah bagaimana Bu Gubernur ini lebih responsif dalam menanggapi satu masukan kritikan dari masyarakat. Ayo kita dorong secepatnya Gubernur Jawa Timur untuk segera merealisasikan satu pembangunan. Berlomba-lombalah dengan gubernur yang ada saat ini dalam rangka memang mensejahterakan masyarakat Indonesia untuk jauh lebih baik.